Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penjelajah Muda. Sehat selalu bagi kalian yang menonton. Jelajah kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Kang Aher dan Kang Aep. Adapun lokasi yang kami tuju yakni merupakan salah satu tempat yang memiliki sejuta keindahan alam yang masih asri. Yang jelas masih di Kabupaten Kuningan. Yaitu Desa Cipedes, Kecamatan Ciniro. Dengar-dengar, rencananya di sini akan ada geologi wisata atau simpelnya geowisata. Namun berhubung masih pandemi, jadi masih dalam tahap pembersihan, perawatan, hingga pemberesan administrasi. Maka dari itu, berhubung belum diresmikan jadi tempat wisata dan mumpung tidak sedang dalam keadaan ramai, dan memang kita masih dalam keadaan pandemi dan tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, tentu kesempatan kami untuk dapat mengunjungi dan survei lokasi tersebut. Perjalanan untuk sampai ke lokasi terbilang cukup lama ya bro. Kita sudah sampai nih, tapi sebelum pergi ke lokasi, berhubung masih pagi, kita ngopi dulu di rumah Pak Lurah. Ini kita sudah sampai di Desa Cipedes. Alhamdulillah, rezeki penghangat tubuh. Hayu atuh orang ngupload heula. Oke, teman-teman semua, kita sedang berada di rumah salah satu pengurus desa di sini, Pak Lurah, dan kita disediakan kopi ya. Ngopi heula urangnya. Kopi dulu, kita istirahat dulu sebelum nanti kita berangkat ke tempat yang kita tuju. Oke. Geowisata, Mang. Geowisata, sip. Oke, geowisata. Kita ngopi dulu. Orang jeung saha we di dieu? Oke, kita bersama ownernya Kuningan Maju. Ayo ulin Kuningan Maju. Ganti ini mah. Ganti. Nah, itu acaranya ya, Ten. Penjelajah muda. Penjelajah muda. Tetap ikutin penjelajah muda, kita ngopi dulu di sana bersama Bro Aep. Yuk kita lihat aktivitas Bro Aep lagi apa. Drone-nya mantap Oke guys, ini salah satu pilot drone yang lagi ngehits di Kuningan. Jadi bagi teman-teman semua yang butuh apa view drone-nya, Ya, bagi teman-teman semua kumaha yang membutuhkan view drone untuk footage, untuk apa, bisa menghubungi Bro Aep. Nanti akan dibantu untuk pengambilan footage. Insya Allah gratisnya. Gratis. Gratis. Lamun daekeun Aep. Gratis, cuma ukur di amplopan unggul. Setelah kita ngopi, sekarang kita berangkat menuju ke mana? Cijompong. Oh jadi iya Pak Lurahna. Assalamualaikum Pak Lurah. salam. Yuk, OTW. Udah ngiring sareng Pak Lurah we nya. Siap. Oke, cus. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut survei yang dilakukan oleh tim pemandu geologi wisata Indonesia, ada banyak lokasi yang ditonjolkan. Di antaranya panorama perbukitan sinklinal, singkapan perlapisan batuan sedimen tegak dan miring, sumber mata air panas berasosiasi dengan struktur sesar, sawah terasering, batuan beku Cijompong, Sungai Cisetra, dan curug. Wih, banyak euy. Kalau gitu, gaskeun guys. Oke, ini lokasi pertama. Mantap jiwa. Ini lokasi pertama Mang Aher. Oke, ini lokasi pertama batu apa tadi itu? Batu apa Pak Lurah? Cijompong. Di sini tuh ada apa? Ada cerita atau apa gitu di batu Cijompong? Ada dulunya kan ada Majompong sama Bang Jompong. Jadi ketika air mau ke sini, mereka menolak untuk pengairan ke sini. Cuman air kan dulu ada Indrajaya, terus air ditotosin ke sana gitu. Mata air. Ya, dulunya kan mata air mau ke sini. Cuman Majompong sama Aki Jompong menolak untuk air ke sini. Katanya dulunya ini batu ini adalah kerbau Majompong dan Majompong. Iya teh. Katanya mitosnya. Nyat. Sekarang ini dipakai buat apa? Berarti cuma gini ya? Apa emang digunakan buat hal-hal lain? Gini aja sih.
Nggak ada apa berarti ya? Nggak ada. Cuma rencana pengen kedepannya pengen dibikin shot foto gitu teh. Buat di remake. Ya buat sejarah. Batu Cijompong yang memiliki ukuran cukup besar itu ternyata memiliki mitos yang cukup unik. Kisahnya dari dua sejoli, yaitu Emak Jompong sama si Abah Jompong. Bukan batu sembarangan, tapi ada nilai sejarah di batu Cijompong ini. Dan katanya rencananya mau digunakan atau punya keinginan untuk digunakan sebagai spot foto ya, atau spot wisata lah. Sekarang kita mau apa? Kita Langsung coba. Foto apakah cocok nggak nih untuk dijadikan spot foto? Oke, siap. Yos, mumpung suasana sedang bagus, kita coba tag foto Kang Aher yuk. Usai foto-foto dari Batu Cijompong, kita lanjut diajak ke lokasi selanjutnya. Rencananya di sini akan dibuat wahana panjat tebing. Aslina emang batu unggulnya, cocoklah buat panjat tebing mah, Yos. Jadi menurut penuturan dari warga sini, batu yang ada di pinggir jalan ini akan digunakan untuk panjat tebing. Tapi belum terlihat progresnya, mungkin baru proses asesmen. Tapi kita akan lihat di sini memang batunya 45 derajat miringnya, jadi mungkin kalau misalkan cocok digunakan buat panjat tebing. Jadi guys disurvey gitu nya. Menurut penuturan warga seperti itu dari Laskar Merah Putih ya tadi tuh ya. Atau dari mungkin dari komunitas panjat tebing ya. Jadi memang bisa dilihat mungkin bisa digunakan buat pelatihan panjat tebing kayak sana. Kita kurang mamna lah. Kita nggak di endorse. Wah. Jadi guys, Selanjutnya kita ke lokasi inti, yaitu Sungai Cisetra. Tar dulu guys, ini Pak Lurah pengen ngajak dulu kita melihat jalur penghubung antara desa Cipedes dengan desa Cipakem. Katanya sih jalur itu masih gimana ya? Mengkhawatirkan. jembatan gantung penghubung dusun Cisalak dan dusun Ceklok, jaraknya cuman kurang lebih 400 meteran lah dari dusun Cisalak ke dusun Ceklok. Jembatan gantung. Rencana. Rencana sih. Pak. Berarti menghubungkan Rencananya kata Pak Lurah sih akan dibuat jembatan gantung agar memudahkan warga sekitar dalam berpergian. Tentu Om, harus itu. Terutama bagi mereka yang berjualan. Toh kalau airnya penuh, ya alamat gak bisa nyebrang dong. Bukan hanya itu saja, dalam kondisi tak penuh pun cukup ekstrim kalau nyebrang pakai motor. Berarti ya non bapak-bapak ibu-ibu ngaralongkung teh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kendaraan ketika airnya surut ya kan bisa melalui sungai. Laman Pino apa? Ya biasa. Udah gila. Nanti rumah. Laman Pino kemari. kayaknya nggak mungkin bisa dilewatin kalau penuh. Kayak motor nuka babat. Terseret arus. Ternyata di Kuningan masih ada juga yang seperti ini ya. Di Kuningan masih ada juga kondisi seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya dekat antara satu desa dengan desa ini, tapi karena nggak ada penghubung, nggak ada akses, jadi harus berputar ya. Nah kalau ada jembatan gantung ini tinggal nyebrang aja. Kayak tadi si bapak-bapak yang penjual apa sih tahu, daging. Mau kita coba lewatin ke sini, Pak? Boleh. Nah, setelah kesana kemari, kita sekarang pergi ke lokasi inti. Mari cekidot. Skuy Om, kebetulan di sana kita diajak ngaliwet sama Pak Lurah. Sabar guys, berhubung lokasi cukup jauh dan harus menyusuri sungai,
kita ganti kostum dulu karena perjalanan yang akan kita tempuh kurang lebih 4,8 km. Ya, hitungan waktu 2 jam 50 menit. Pokoknya mah lumayan lah cari keringat. Nih. Di sungai menuju spot utama air terjun. Widih, Tapi waterfall. syaratnya karena kita takut basah jadi kita harus pakai celana pendek. Ya. Mau tahu penampilan Ayep? Oh, tidak. Celana pendek. Saya juga pakai baju tahun yang nyisir. A few moments later. Oke guys. Sekarang kita Jadi seperti ini penampilan kalian. penampilannya Tidak ada beda. pakai celana panjang dan memang harus buka celana panjang ya karena memang perjalanan menyusuri sungai dan kita tidak boleh menggunakan sepatu. Mari kita ikuti. Ayep siap. Siap. Oke, kita menuju ke lokasi terakhir dan lokasi utama di mana hari ini tepatnya pukul 9 kurang kita bakalan berjalan kurang lebih sekitar 1-2 km lagi. Oke. Sampai banget ya ini. Perjalanan yang tak mudah untuk dilalui, belum ditambah dengan bebatuan yang licin, membuat kami harus betul-betul waspada. Belum ditambah lagi, kita ini tidak memakai pengaman kaki alias nyeker. Salah sedikit kita bisa terpeleset dan kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Amit-amit lah pokoknya mah. Kita harus menempuh perjalanan melewati air sungai yang lihat tingginya lumayan lah segini ya. Nanti kita akan, kalau di saya yang saat tingginya 160 ini segimana ya? Lumayan ya. Aduh, tis. Ini kayak di film Anaconda Pak, itu dilihat Green Canyon, Ya. hampir sama. Eta si Abono neta. Kaki Naon? keur ngaliwat. Oh, ngaliwat, Ri. Ngaliwat. Siap. Kita udah bawa kerupuk, udah bawa panci. Kahade, Wak. Di tengah perjalanan, kami pun menemui lokasi yang katanya dahulu masyarakat di sini menggunakan tenaga aliran sungai untuk menghasilkan tenaga listrik. Canggih. Ini ada bekas kincir air atau turbin pembangkit listrik untuk masyarakat dusun Cisalak dan Pahampuan. Ini dibuat sekitar tahun 70 sampai 80-an ketika PLN masuk atau listrik dari pemerintahan ini nggak dipakai lagi. Sampai tahun 96 lah ini dipakai. Berarti sebelum pakai listrik, nah sekarang dulu pakai tenaga air ya? Tenaga air udah digunakan. Keren sih. Padahal ini energi alternatif yang Nggak akan ada habisnya ya. Kemarin waktu dari tim geologi Bandung, rasanya sih waktu penelitian bebatuannya kan miring. Jadi ketika 1.200 juta tahun yang lalu ini adalah bekas lautan. Lautan. Oke. Oh, 1.200 juta tahun yang lalu dikatakan oleh tim geologi dari Bandung untuk usia bebatuan di Sungai Cisetra. Ternyata sudah ada yang mendahului ekspedisi kita, guys. Aduh.
Bahkan nih, menurut keterangan dari Pak Lurah sendiri, dahulu lokasi yang kita kunjungi ini adalah lautan. Wow. Ini kayaknya batu agak berbeda daripada batu-batu lain. Bisa dijelasin nggak? Ini batunya kenapa ini banyak air keluar dari sini? Ada mitos-mitos atau kayak gitu nggak? Kalau mitos sih enggak, ini kan adalah kayak mata air ya. Jadi kan ada turunan air, jadi mata airnya turun dari sebelah sini. Dari Mata air ya dari atas. Kayaknya sungai-sungai hingga Sanggarung pun di setiap daerahnya itu banyak sekali bahan penemuan geologi yang baru. Karena di Cisetra saja banyak sekali bebatuan yang sangat unik. Ada dua curug, ya. Yang pertama di bagian sini ini namanya Curug Cibudah. Alami apa buatan airnya? Alami. Alami. Terus di marga kan? Ada warga juga yang sedang mancing. Dan di sana bisa dilihat itu namanya Curug Bobokan. Berarti ada dua curug di sini yang bisa teman-teman nikmatin lah. Nanti. Dan mudah-mudahan segera cepat direalisasikan. Sempat ada tim survei dari Bandung katanya. Jadi masyarakat mulai ramai itu gara-gara kemarin ada tim survei dari Bandung. Oke. Untuk alamnya gimana? Suasananya? Untuk suasananya ciri khas Kuningan. Ciri khas Kuningan. Adem. Dan tapi memang akses menuju ke sini harus diperbaiki agar bisa lebih nyaman buat dijadikan tempat wisata. Tapi kalau untuk anak-anak yang atau teman-teman yang benar-benar suka tantangan, boleh dicoba di Curug Cibudah dan Curug Bobokan. Oke, yuk kita lihat Curug Bobokan. Ayo kenaon. Sesampainya lokasi yang kita tuju, meski terasa lelah, namun saat melihat pemandangan dari dua curug Cibudah dan Bobokan, seketika hilang entah kemana. Yoi, ditambah dengan adanya warga sekitar bersama anak-anak yang sedang riang gembira mandi. Lagi pandemi gak bisa liburan, tak perlu risau, di desa kalian sendiri pun banyak sekali panorama yang indah. Kalian tinggal jelajah saja sumber daya alam yang ada di desa kalian. Gak perlu ribet, gak perlu biaya, dan yang pasti aman untuk kalian warga pribumi. Jadi ngobrol. Aib kenaon. Re. Cari. Kenaon. Kita sedang menikmati nasi kuning. Nasi kuning, nasi liwet. Nasi liwet kuning. Ini seperti biasa, tidak di kota, tidak di desa, semuanya pakai mie. Mie instan. Mungkin guys sekian dulu ya, nantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.